Halo semuanya, kembali lagi di channel Noob Squid. Seperti biasa Squid nanyain gimana kabar kalian, semoga semuanya sehat. Amin. Di video kali ini, Squid akan membahas sebuah film action terbaru, yang berjudul The Magan. Yang dirilis pada tahun ini 2023, film ini dibintangi oleh Jennifer Lopez. Di film ini menceritakan tentang seorang mantan sniper khusus Angkatan Darat, yang harus berjuang mati-matian untuk menyelamatkan putrinya, dari ancaman dua orang kelompok mafia yang sangat brutal. Oke, mending kita langsung ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya Squid ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke langsung aja ke ceritanya, cekicrot. Di awal film diperlihatkan, seorang wanita yang bernama Jennifer, tengah berada di dalam ruangan khusus dengan dua anggota FBI, yang bernama Cruz dan Michael. Mereka pun tidak mengetahui jika wanita yang di depannya adalah seorang mantan anggota pasukan khusus yang sangat terlatih. Namun setelah pensiun Jenny malah terlibat dalam bisnis kotor yang melibatkan komandannya sendiri, yang bernama Adrian Lover, dan Hector Alvarez. Lalu Jenny pun melaporkan kejahatan mereka yang melanggar prinsipnya ke FBI. Dan meminta perlindungan kepada FBI. Karena sudah pasti anak buah Adrian dan juga Hector saat ini sedang memburunya. Dikarenakan dia telah memutuskan untuk keluar dari bisnis tersebut karena tengah mengandung dan akan segera melahirkan seorang anak. Di luar ruangan ternyata benar saja, Hector dan anak buahnya telah mengetahui jika Jenny sedang bersama dengan para FBI. Mereka pun masuk, dan menembaki anggota FBI tersebut dengan sangat brutal. Serangan itu membuat seluruh agen FBI tewas kecuali Cruz yang terlihat masih hidup dan mengalami luka parah akibat tembakan di dadanya. Jenny sebagai mantan pasukan khusus segera memberikan pertolongan pertama, agar Cruz tidak kehilangan lebih banyak darah. Setelah menyelamatkan Cruz, Jenny kemudian pergi ke dapur dan membuat bahan peledak seadanya. Lalu dia pun bersembunyi ke dalam kamar mandi, kemudian seorang mafia masuk dan ternyata dia adalah Adrian. Lalu Jenny pun langsung menembaknya dengan amunisi terakhirnya, dan tembakan itu hanya mengenai tangan Adrian. Jenny pun kemudian ditusuk oleh pisau dan berlangsungnya sebuah ledakan yang diakibatkan oleh bom yang sebelumnya Jenny siapkan. Setelah itu Jenny pun membasahi tubuhnya agar tidak ikut hangus dalam ledakan tersebut. Scene kemudian memperlihatkan, di mana Jenny yang dibawa ke rumah sakit, untuk melakukan persalinan, meskipun dia dalam keadaan terluka, persalinan itu berjalan dengan lancar, ternyata bayi itu wanita dan dalam keadaan selamat. Melihat keadaan putrinya sehat tentu saja membuat Jenny sangat bahagia. Namun suasana kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama, setelah kedatangan para agen FBI, yang akan membawa bayi Jenny. Mengetahui hal tersebut Jenny pun menolak dan bersikeras untuk membesarkan bayinya seorang diri. Tak lama kemudian seorang senior FBI, yang bernama Ellie, mengatakan kepada Jenny bahwa Adrian masih hidup karena diselamatkan oleh anak buahnya. Ellie menyuruh Jenny untuk bersembunyi sementara waktu, agar para mafia tersebut berhenti untuk mencarinya. Jenny yang tak mau membahayakan nyawa putrinya, kemudian dia menyetujui opsi tersebut, dengan catatan para FBI harus menyerahkan bayi itu kepada keluarga yang baik, dan juga meminta Cruz untuk selalu melaporkan kondisi putrinya. Jika nanti ia dalam keadaan bahaya, Cruz pun berjanji akan mengawasi bayi itu, karena telah berhutang nyawa dengan Jenny. Sebelum berpisah, Jenny kemudian menyempatkan waktu untuk melihat putrinya. Lalu dia pergi ke sebuah tempat terpencil di wilayah Alaska untuk bersembunyi sementara waktu. Sesampainya di sana Jenny pun langsung menemui rekannya yang bernama John, untuk mencarikannya tempat tinggal. Setelah itu, John mengantarkannya ke sebuah rumah kayu di dalam hutan untuk menjadikan tempat tinggal baru bagi Jenny. Lalu film diperlihatkan 12 tahun kemudian, di mana Jenny yang sudah lama tinggal di hutan dan sudah terbiasa dengan kehidupan liarnya. Jenny mencari makan dan sekaligus mengasah kemampuan snipernya, dengan berburu rusa di hutan belantara. Suatu ketika John mendatangi Jenny, dan memberikan sebuah paket yang isinya adalah sebuah tiket pesawat dari Cruz. Yang menyadari jika paket itu adalah sebuah kode, bahwa putrinya sedang dalam keadaan bahaya.
Lalu Jenny pun segera mempersiapkan untuk pergi menemui Cruz, dan terlihat Jenny membawa semua senjatanya juga. Keesokan harinya Jenny telah sampai di sebuah bandara, dan dijemput oleh Cruz yang telah menunggunya. Di tengah perjalanan Cruz mengatakan jika Hector telah mengerahkan anak buahnya untuk mengincar putrinya. Cruz juga menceritakan jika putrinya bernama Zoe, yang saat ini diadopsi oleh keluarga yang sangat baik yang tinggal di wilayah Ohio. Lalu Jenny sampai di sebuah sekolah di mana Zoe belajar, terlihat jika Jenny sangat merindukan anaknya yang telah berpisah selama 12 tahun yang lalu. Zoe ternyata menjadi remaja yang cantik serta aktif dan terlihat sangat bahagia dirawat oleh ibu angkatnya yang bernama Sonya. Namun di siang itu rupanya anak buah Hector yang bernama Tarantula telah berada di sana untuk menculik Zoe. Jenny yang menyadari jika putrinya dalam keadaan bahaya, segera mempersiapkan senjata snipernya dan menghabisi mereka satu persatu. Namun sayangnya, ketika ingin menembak Tarantula terhalang oleh sebuah mobil bus. Saat itu Tarantula sudah mengetahui keberadaan Zoe dan menculiknya. Sedangkan Jenny diserang oleh anak buah Tarantula yang sangat berbabi buta di sebuah parkiran. Namun Jenny yang cerdas bisa kabur dari mereka. Di malam harinya Cruz kembali menemui Jenny dan mengatakan jika mereka membawa Zoe ke negara Kuba. Kemudian mereka pun langsung mempersiapkan paspor dan segala sesuatunya untuk pergi ke negara Kuba. Sesampainya di sana Cruz dan Jenny menunggu di sebuah bar yang sering digunakan Tarantula dan anak buahnya untuk nongkrong. Tak lama kemudian mereka akhirnya datang. Jenny segera bergerak dan menyergap Tarantula. Namun sayangnya Cruz diserang oleh anak buah Tarantula, dan membuat perhatian Jenny teralihkan untuk menolongnya. Alhasil Tarantula pun berhasil kabur, di mana aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan lagi. Berkat bantuan dari Cruz, akhirnya Jenny berhasil menabrak Tarantula sampai dirinya terkapar tak berdaya. Lalu dibawa ke sebuah tempat tersembunyi dan menginterogasinya. Awalnya Tarantula yang saat itu tetap bungkam, mengenai di mana mereka menyembunyikan Zoe. Kemudian Jenny menyiksa dan menghajarnya berkali-kali, akhirnya dia membuka mulutnya, dan mengatakan bahwa Zoe saat ini telah disandera oleh Hector yang ternyata dia adalah ayahnya sendiri. Jenny pun langsung menghabisi Tarantula sebab ia sudah berani macam-macam dan membahayakan nyawa putrinya. Selepas itu mereka kemudian pergi ke sebuah hotel untuk beristirahat. Sambil mengobati luka Cruz dan menceritakan masa lalunya dulu. Dulu Jenny ini adalah seorang pasukan khusus Angkatan Darat, yang saat itu sedang menjalani latihan sebagai seorang sniper. Dia dididik dan dilatih secara langsung oleh atasannya yang tak lain adalah Andrian. Namun setelah pensiun, Andrian ini malah menjalin bisnis dengan seseorang untuk memasok senjata ilegal, di negara yang terkena konflik seperti Afghanistan, Irak dan juga Somalia. Andrian yang mengetahui jika Jenny ini sangat berbakat dalam menggunakan sniper, kemudian dia merekrutnya untuk menjadi penjaga di setiap transaksi yang mereka lakukan. Di saat itu Jenny juga menjalin hubungan spesial dengan Hector. Sampai mengandung mempunyai anak yang tak lain adalah Zoe. Pada mulanya bisnis mereka ini berjalan sangat lancar, di mana Andrian dan Hector yang serakah telah melanggar prinsip yang dipegang teguh oleh Jenny. Selain bisnis senjata ilegal, rupanya mereka juga melakukan bisnis jual beli manusia. Jenny yang merasa jika ini sudah melampaui batas, memutuskan untuk kabur dan meminta perlindungan kepada FBI. Maka dari itu Andrian dan Hector yang merasa telah dikhianati, mati-matian memburu Jenny. Singkat cerita setelah bersiap-siap, dan sudah menyusun strategi, Cruz dan Jenny melanjutkan misi untuk menyelamatkan Zoe. Sebelum beraksi mereka pun membagi tugas. Di mana Cruz yang akan menyerang secara langsung, sedangkan Jenny yang akan membidik menggunakan sniper dari atas gedung. Berkat kemampuannya, Jenny dapat dengan mudah membidik kepala para penjaga. Sementara itu Cruz masuk melalui gerbang depan menghabisi sisanya. Setelah itu Jenny memasuki markas Hector dan mencari di mana Zoe disandra dan langsung mengamankan anaknya. Jenny pun kembali masuk untuk mencari Hector dan akan menghabisinya. Terlihat di dalam kamar pribadinya,
Hector telah menunggu kedatangan Jenny dengan menodongkan senjata ke arahnya. Dan Hector pun mengungkapkan rasa kecewanya karena Jenny telah berkhianatinya. Dan pada akhirnya Jenny yang sudah mati rasa dengan suaminya, langsung menghabisi Hector dengan brutal dan membakar rumah tersebut. Lalu scene kemudian menunjukkan saat mereka hendak kembali ke Amerika. Selama perjalanan Zoe menganggap jika Jenny ini adalah ibu kandungnya, akan tetapi Jenny terpaksa berbohong dan tidak mengakuinya sebagai anaknya, karena ia tak mau membahayakan nyawa putrinya. Setelah itu Jenny berpamitan dan akan kembali ke Alaska, karena tugas melindungi Zoe telah selesai. Di sini Jenny merasa bersedih karena lagi-lagi harus berpisah dengan anak kandungnya. Keesokan harinya, Cruz sedang di perjalanan untuk mengantar Zoe ke rumahnya. Tiba-tiba diserang oleh anak buah Andrian, mobilnya ditabrak sedangkan Cruz saat ini tengah ditawan oleh mereka. Sebenarnya Andrian tidak bermaksud untuk menculik Zoe, namun rencana ini hanyalah untuk memancing Jenny datang. Dan tak lama Jenny pun yang mengendarai motor Harley rupanya menyusul ke tempat tersebut untuk menyelamatkan anaknya. Dan langsung Jenny pun terpaksa membawa Zoe ke rumahnya yang berada di Alaska dan menjaganya seorang diri. Suatu hari Jenny mengajak Zoe untuk berburu ke dalam hutan, untuk mengajarkan cara menembak, dan menjadi wanita tangguh seperti dirinya. Sebagai mantan pasukan khusus, Jenny sepertinya ingin mewariskan kemampuannya kepada sang buah hati. Hari demi hari kedekatan mereka berdua semakin erat. Mereka pun selalu habiskan waktu bersama. Di mana suatu saat Zoe yang memiliki naluri seorang anak semakin yakin jika Jenny ini adalah ibu kandungnya. Keesokan harinya Jenny mengajak Zoe untuk memasangkan ranjau di sekitar rumahnya, untuk jaga-jaga, jika saja Andrian dan anak buahnya masih mengejar mereka. Di saat Zoe tengah bermain dengan anak serigala di hutan tanpa disengaja tangan Zoe tergigit oleh salah satu serigala itu. Membuat Zoe harus mendapatkan perawatan dan dibawa ke klinik. Akan tetapi Zoe lupa mengatakan untuk menyamarkan namanya, alhasil nama Zoe dimasukkan ke dalam database klinik. Sehingga dari sinilah kekacauan pun terjadi. Jenny yang menyadari jika sekarang para mafia tersebut pasti mengetahui persembunyiannya, dan dia segera menitipkan Zoe kepada John. Sementara dirinya akan melawan Andrian dan anak buahnya. Dan benar saja Andrian yang mengetahui tempat tinggal Jenny, segera mengerahkan anak buahnya untuk menemukan dan menangkap wanita itu. Andrian berpesan kepada anak buahnya agar jangan menghabisi Jenny karena dia sendirilah yang akan membunuhnya. Di sisi lain Zoe yang telah membaca pesan dari Jenny sangat terkejut. Karena dia menyadari jika Jenny merupakan ibu kandungnya. Ia pun nekat untuk pergi tanpa sepengetahuan John yang diperintahkan untuk menjaganya. Di lain sisi, anak buah Andrian yang mencoba mendekati rumah Jenny terkena jebakan ranjau, dan membuat Andrian semakin murka. Tak lama kemudian Andrian pun mendapatkan laporan tentang keberadaan Zoe. Dia pun bergegas untuk menangkapnya sebagai sandera, agar Jenny mau menyerahkan diri. Di waktu yang sama Jenny menyamar sebagai anak buah Andrian segera untuk menyelamatkan Zoe yang saat ini tengah disandera. Saat Andrian berhasil membawa Zoe, Jenny menyuruh anaknya untuk melompat sehingga dia bisa menembak Andrian. Lalu Jenny mengajak Zoe ke pos sniper, untuk menghabisi anak buah Andrian yang masih mengejarnya. Akan tetapi sesudah menghabisi beberapa anak buah Andrian, tiba-tiba sebuah tanda laser telah membidik kepala Zoe. Rupanya yang mengarahkannya adalah Andrian yang ternyata ia masih hidup. Jenny di sana disuruh untuk menyerah, atau jika tidak Andrian tidak akan segan-segan menghabisi putrinya. Setelah berada di bawah, Jenny telah ditodong senjata oleh Andrian, yang ingin membalaskan dendamnya akan tetapi Jenny menantang komandannya untuk duel dengan tangan kosong layaknya tentara sejati. Andrian yang tak mau diremehkan segera membuang senjatanya dan terjadilah duel sengit di antara mereka. Ketika ibunya terpojok, Zoe memberanikan diri untuk menerapkan ilmunya yang sudah diajarkan oleh Jenny untuk membidik. Akan tetapi Andrian yang menyadari jika ia telah diincar menjadikan tubuh Jenny sebagai tameng. Agar Zoe kesulitan untuk menembak. Mereka pun terperosok ke bawah bukit di mana Jenny harus pingsan setelah kepalanya terbentur oleh batu.
Sementara Andrian berhasil menangkap Zhou dan membawanya kabur. Di sisi lain setelah Jenny sadar ia baru menyadari jika Zhou sudah dibawa oleh Andrian. Menggunakan senjata andalannya, Jenny mengambil resiko yang sangat besar, dengan menembak Andrian dari jarak yang lumayan jauh. Akhirnya satu tembakan dari bidikannya, mampu menghesot kepala Andrian. Zhou yang selama segera mendatangi ibunya, dan akhirnya mereka selamat dari semua mara bahaya dan ancaman dari orang-orang jahat. Di akhir film terlihat Jenny tengah mengantarkan Zhou pulang ke rumah Sonya, sang ibu angkat yang telah membesarkan putrinya. Jenny juga memutuskan untuk tinggal di kota tersebut, untuk mengawasi putrinya dari jarak dekat supaya tidak ada siapapun yang membahayakan nyawa putrinya. Kemudian film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video selanjutnya.